Oke guys, gue buat video tentang keadaan gue sekarang karena gue harap semoga teman-teman nanti kedepannya yang menghadapi kayak gue bisa mengatasinya dan jangan panik. Oke, pertama-tama gue mau jelasin dulu kenapa sih gue. Jadi gue itu panas dari hari Sabtu, cuman badan gue tuh udah gak enak dari hari Jumat. Jumat ini tanggal berapa ya? Sebentar gue. Jumat itu tanggal 20. Oke. Tanggal 20 itu badan gue udah merasa gak nyaman, kayak ada yang pegel tapi belum panas, cuman kayak merasa pegel-pegel gitu doang. Oke. Terus di tanggal 20 gue inget banget setiap hari Jumat, soalnya biasanya gue sholat Jumat bareng sama anakku dulu baru ke kantor. Habis sholat Jumat pun gue makan siang, habis makan siang gue ke kantor karena ada meeting, ya kan. Habis itu gue pulang, gue main bola malamnya. Nah setelah pulang main bola itu gue nggak tahu kenapa badan gue tuh kayak ada yang nggak enak gitu, kayak ada yang kok badan gue pegel banget gitu. Kenapa ya? Rasanya tuh kayak gue berpikirnya tadinya gue masuk angin kayaknya nih. Ya udah gue biasa aja, jadi gue santai aja. Sampai akhirnya hari Sabtunya itu badan gue bener-bener gak enak. Besokannya tuh badan gue masih gak enak, tapi belum panas, cuman gak enak aja ya, dan gue masih main bola di situ. Gue masih main bola jam 2 siang sampai jam 4 ya, jam 2 siang sampai jam 4 main bola di Stadion Madia GBK. Selesai dari Madia, gue baru berasa badan gue kayak ngambang, kayak ada yang gak enak, kayak feeling gue tuh kayak gak enak. Abis dari situ istri gue jemput, kita makan malam. Abis pulang dari makan malam itu gue dipijit, karena gue merasa badan gue lindu-lindu kan. Gue disangkain, wah ini gue kayaknya masuk angin nih. Ya udahlah, gue panggil tukang pijit. Gue dipijit lah waktu itu. Oke. Nah, setelah abis pijit hari Minggu pagi, badan gue masih gak enak, tapi panas gue udah turun. Jadi panas gue tuh cuman di hari Sabtu aja parahnya. Mungkin karena hari Sabtu gue minum obat, jadi hari Minggu turun. Itu pas di hari Minggu itu tiba-tiba ada telepon dari temen gue yang meeting sama gue dari Rabu. Jadi meeting sama gue di tanggal 18. Dia ngomong sama gue tanggal 18 atau tanggal 17 ya, sekitar tanggal 17-18 lah, gue lupa tanggal. Oke, terus gue meeting sama tanggal 17 hari Selasa, gue inget ya. Nah dia habis meeting, dia terus ngobongin gue hari Minggu. Dia ngomong sama gue, Put, gue positif, lo cek deh coba. Terus pas dia ngomong positif, gue langsung kaget. Kenapa? Karena keadaannya waktu itu gue lagi panas dan kepala gue pusing. Jadi gue langsung berpikiran, wah ini kayaknya ada something wrong nih, soalnya pegelnya lindu banget gitu kan. Oke lah, gue decide untuk hari Senin Pak, karena waktu itu dia nelfon gue itu sekitar jam Minggu siang. Jadi laboratorium udah mau tutup, karena kalau hari Minggu itu laboratorium tutup cuma jam 5. Jadi hari Senin itu gue putusin. Akhirnya gue setelah gue nanya-nanya sama semuanya dan lain-lain, sama dokter pribadi gue, sama siapapun, ya udah besok pagi-pagi lo cari rumah sakit terdekat aja. Kebetulan swab PCR test itu yang paling dekat dari rumah gue tuh di RSPJ, Rumah Sakit Pertamina Jaya situ, dan dia bisa drive thru, enak. Ya udah, akhirnya pagi-pagi jam 7 pagi gue jalan sama istri gue berdua di swab. Oke. Setelah gue di swab,
hari Selasa ini, hari ini hari Selasa nih, tanggal 24 muncullah resultnya. Alhamdulillahnya bini gue negatif, alhamdulillahnya gue positif. Jadi gue mau ngasih share nih guys. Ada dua tipe orang yang kena virus ini. Ada yang OTG, ada yang bergejala. Nah, gue salah satunya bergejala. Dan setelah gue pikir-pikir, kenapa gue bisa bergejala? Karena mungkin ada orang yang OTG itu dia imunnya kuat, ya. Jadi dia nggak merasakan apa-apa. Jadi ya udah, tuh virusnya lewat aja gitu. Nah, cuman kenapa gue itu bisa bergejala? Jadi itu gue baru inget, gue itu dari tanggal 21, kurang malah. Dari tanggal 14. Dari tanggal 14 gue main bola terus tuh. Kerjaan gue main bola aja tuh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 21-nya lagi. Jadi seminggu penuh tuh gue main bola terus. Jadi imun tubuh gue kayaknya drop, gue kecapean. Karena selama ini gue suka olahraga, dan olahraga gue tuh kayak contoh misalnya ya, di Selasa tuh gue nggak ada bola, jadi di Selasa tuh gue aman tuh. Biasanya gue Selasa tuh main sepeda doang. Rabu gue ada bola tuh, biasanya jam 8. Oke. Kamis itu biasanya gue ada 2 tuh, paginya sepeda, malamnya bola. Tapi karena gue jeda-jeda, kayaknya ada waktu istirahatnya lah minimal sehari, itu gue nggak kenapa-napa. Nah kemarin itu kayaknya karena terlalu diforsir, jadinya tuh drop kayak badan gue. Nah disitu gue merasa wah drop banget nih. Dan waktu itu gue udah feeling ini kayak ada something wrong, pasti ada something wrong. Apa? Tapi waktu itu penciuman sama lidah gue masih, sampai sekarang lidah gue masih bisa ngerasain makanan, cuman di hidung gue aja masih nggak bisa nyium. Jadi gue nggak bisa nyium bau kayak minyak wangi, kayak apa nih, gue belum bisa nyium nih. Oke. Nah, pas hari pagi ini gue dapat berita itu, gue putusin gue nggak mau pakai vaskes. Banyak yang nganjurin gue pakai vaskes, banyak juga yang nggak nganjurin gue pakai vaskes. Tapi akhirnya gue decide gue gak mau pakai vaskes. Kenapa? Karena gue jadi parno. Kenapa? Karena rumah sakit itu atau vaskes itu banyak orang sakit. Gue gak mau gue jadi gak nyaman. Makanya gue akhirnya gue self quarantine di rumah. Tapi gue udah minta obat-obatan dari dokter apa aja yang harus diminum. Karena gue termasuk pasien yang bergejala, tapi gejalanya ringan. Jadi gejalanya cuma pusing, panas, sama punggung. Nah, yang gue rasain itu yang paling gak enak adalah punggung. Ini belakang gue, punggung gue tuh kayak orang digebukin dari hari Sabtu sampai hari Senin kemarin, 3 hari. Wah, itu rasanya gak enak banget. Kayaknya tuh kayak remuk semuanya, ngilu semuanya. Tulang tuh semua ngilu banget. Hari ini baru enakan. Setelah gue dikasih obat sama dokter, dan gue selalu minumin minyak kayu putih, jahe merah. Oh ini dia nih guys. Kalau orang yang kena COVID tuh obatnya nggak banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada obatnya buat COVID tuh, belum ada. Karena COVID tuh sama kayak flu biasa katanya. Jadi obatnya adalah ini loh. Ini obat-obatan gue nih guys. Yang pertama ada vitamin E. Ini ada vitamin D3. Ini ada vitamin C. Vitamin C gue ada 2 nih. Tapi gue nggak tahu kenapa. Katanya yang ini yang vitamin C yang 1000 ml. Yang ini vitamin C juga. Ini semuanya vitaminnya dosisnya 1000 ml. Dan posisi kayak gue minumnya harus sehari 2 kali, jadi 2000 ml. Karena gue lagi butuh imun, lagi butuh vitamin supaya tubuh gue bisa melawan virus. Dan satu lagi nih ada minyak kayu putih nih. Nah ini minyak kayu putih ini, kalau ini minyak kayu putih berdasarkan dari teman-teman semua yang udah mengalami. Jadi lo taruh minyak kayu putih di lidah,
atau ditetesin di lidah, diminum, terus dicium-cium. Nah kayak sekarang nih gue masih belum bisa nyium nih, tuh gue masih belum bisa nyium minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putihnya masih belum ada baunya di hidung gue. Jadi gue ituin, terus gue taruh di lidah sama diusapin. Jadi kayak gini, usapin di sini. Ini buat terapi juga soalnya. Jadi biar hidung kita mulai berasa. Terus taruh di perut kayak gitu. Oke. Terus ada hari ini gue udah minum antibiotik, sama suruh dokter suruh minum antibiotik 7 hari ke depan, dosis 500 ml. Terus udah sih, vitamin doang itu dia, vitamin ya. Oh, sama minum jahe merah. Jahe merah tuh hari pertama ada yang ngirimin teman gue. Terus sekarang ada yang ngirimin lagi tadi jahe serai. Pokoknya banyak deh yang ngirimin gue obat-obatan sampai akhirnya gue bilang stop. Ya udah, gue mau minum ini aja udah, karena udah terlalu banyak terpusing. Apaan aja. Ya udah. Oke, jadi hari ini sebenarnya hari pertama gue divonis gue positif COVID-19. Tapi kalau menurut gue sebenarnya masa inkubasi udah dari hari Jumat. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 4 hari. Ya bener, semua orang bilang 4 harian. Dan masa terberat gue itu dari hari Sabtu sampai hari Senin. Sabtu, Minggu, Senin tuh itu berat banget. Menurut gue itu berat banget. Karena badan gue panas, terus kepala gue pusing, terus menggigil. Wah itu yang gak enak banget deh. Sama remuk, badan kayak meremuk. Nah, sampailah hari ini gue tuh udah nggak bisa nyium dari hari ini pagi. Tapi sebenarnya yang realnya gue nggak bisa nyium itu adalah hari Senin. Jadi Senin pagi tuh temen gue nelfon, Put, lo masih bisa nyium nggak? Masih, gue masih bisa nyium. Makan lo masih berasa nggak? Makan masih berasa. Oke. Terus gue pulang dari rumah sakit siang, gue nyium lagi minyak kayu putih. Ah kok penciuman gue nggak kayak pagi ya? Tadi pagi kok penciuman gue tuh kayaknya terang banget, sekarang kok penciuman gue nggak terang. Oh ya udah nggak apa-apa, gue diminum. Besoknya deh, wah penciuman gue kok mulai hilang ya. Jadi hari Senin malam penciuman gue hilang total, setotalnya. Dan sampai sekarang ya itu dia, gue belum bisa nyium minyak kayu putih. Gue selalu terapi, gue selalu taruh di hidung minyak kayu putih supaya gue bisa belajar. Dan gue sekarang ada di posisinya dari hari Minggu gue udah memisahkan diri dari keluarga. Jadi gue udah gak ketemu sama anak-anak gue. Dan ketika gue dengar kabar hari ini gue positif COVID-19, orang-orang terdekat gue 1 minggu belakang gue kontak semuanya. Gue kasih tahu. Ada yang menganggap sepele, ada yang menganggap ini dengan serius, ada juga yang ya udah biasa aja, datar aja, flat aja. Terus juga hari ini dari hari Senin kemarin gue udah sebenarnya Senin kemarin gue masih belum keluar hasilnya. Cuman gue dibilang sama anak-anak gue di kantor, kayaknya indikasi gue kesana deh. Akhirnya diputusin hari ini kantor didisinfektan. Jadi hari ini kantor ditutup untuk disinfektan. Terus besok hari Rabu, top level manajemen tuh kayak orang-orang yang sering meeting sama gue di kantor, yang sering dekat sama gue, yang engage banget sama gue, mereka gue harusin swab PCR. Sama yang lainnya juga swab juga. Jadi besok itu semuanya medical check untuk jaga-jaga aja, takutnya gue juga kenanya di kantor juga.
Ya, jadi jangan panik teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau tubuh kita kuat pasti kita bisa ngelawan itu, cuma memang masa inkubasinya itu kadang-kadang ada orang yang terkena gejala, ada yang tidak. Ya, gue termasuk orang yang kena gejala. Ya gitu. Ya udah. Jadi ruang lingkup gue sekarang di kasur, di meja kerja, di situ ada meja makan, terus Netflixan. Tapi gue belum bisa ngeliat lama-lama di komputer, masih pusing kalau ngeliat lama-lama di komputer. Apalagi ya, itu aja sih ya. Oh iya, protokol gimana caranya ngasih makanan, terus cuci baju dan lain-lain. Oke. Di depan tempat tidur gue, di depan kamar gue ada disinfektan. Nih, disinfektan. Nah, ini buat membersih pengaruh ruangan. Jadi kalau pagi di ruangan semuanya gue semprotin. Terus di ruang kamar juga, di depan kamar juga ada penyemprot. Jadi barang-barang yang gue keluarin dari kamar gue keluar sebelum diambil itu pertama udah gue cuci dulu pakai air panas dalam kamar mandi. Jadi di kamar mandi kan ada air panas, jadi gue rendam dulu semua dalam air panas. Habis itu baru gue keluarin. Oke, setelah gue keluarin nanti ada yang ngambil pakai sarung tangan dan disemprot tuh sama hand sanitizer sama disinfektan, disinfek dulu baru sama dia dibawa buat dicuci. Itu protokolnya kayak gitu sih. Makanan juga ditaruh depan pintu, diketok, ntar gue makan. Nanti habis itu gue bersihin dulu di sini, gue cuci dulu. Kalau alat sendoknya apa semuanya, gue nggak keluarin, gue ada di sini. Paling sampahnya aja gue taruh, nanti sama mereka diambil. Terus kayak baju kotor, gue rendam dulu sama air panas. Nanti habis selesai gue rendam air panas, baru gue keluarin tuh. Nanti mereka ambil, baru mereka cuci lagi. Kayak gitu sih. Ya itu aja sih. Susah senangnya hari ini baru hari pertama gue divonis, tapi sebenarnya udah dari hari Jumat kayaknya. Oke, tapi kita lihat ya apa yang terjadi. Day to day akan gue update terus. Jadi nanti buat teman-teman yang kena semoga bermanfaat ya. Oh, ini obat-obatnya jangan lupa nih, vitamin biasa aja pokoknya 1000 ml. Ada D, ada E, ada C, ada yang CNC ini, tapi yang ini yang obat ini Nutrimax, keluaran Nutrimax. Yang ini cair. Terus buat antibiotiknya gue pakai azithromycin nih, azithromycin. Gue pakai ini. Oke guys, itu aja. Nafsu makan gue masih oke. Lidah gue masih sedang ngasihin makanan, cuma hidung gue aja. Makanya kalau teman-teman gue mau nawarin apa dan lain-lain, gue bilang sama mereka bawain makanan aja yang enak, karena gue nggak mau semangat makan gue jadi drop. Itu aja sih. Yaudah guys, see you ya, sampai ketemu ya nanti ya di berikutnya. Dah. From love.